Bicara-bicara saja. Karena itu tentu PSSI bersama FIFA ini terus menjaga momentum bagaimana kita bersepakat, nanti disampaikan oleh FIFA, mengambil keputusan worldwide sanction. Artinya ketika kita menghukum individu sepak bola ke depan yang lebih fair, dan tentunya yang paling utama adalah apa yang tadi disampaikan oleh beliau, bagaimana kita ke depan betul-betul bisa memberantas apa yang dinamakan match fixing atau pengaturan skor. Saya adalah rumor tentang judi online, judinya itu. Dia punya utang judi rupanya, Kluivert ini. Kluivert ini memiliki beberapa kontroversi di sepanjang karirnya, mulai dari tersandung kasus pelecehan seksual hingga hutang kasus judi. Selanjutnya pernah juga terlibat pada kasus hutang judi ini di tahun bikin supporter timnas Indonesia murka. Patrick Kluivert diduga terlibat pengaturan skor di round 4, publik desak Erick Thohir segera proses hukum mantan pelatih Garuda. Gelombang kemarahan besar melanda sepak bola Indonesia setelah mencuatnya dugaan keterlibatan Patrick Kluivert dalam kasus pengaturan skor di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia. Kabar ini langsung menyulut emosi para supporter setia timnas Indonesia, yang merasa dikhianati oleh sosok pelatih asing yang seharusnya memimpin skuad Garuda dengan kehormatan dan sportivitas. Bagi publik tanah air, sepak bola bukan sekadar hiburan, melainkan kebanggaan, harga diri, dan simbol semangat persatuan bangsa. Maka ketika muncul isu bahwa seseorang yang pernah duduk di kursi pelatih kepala timnas diduga bermain curang, amarah itu pun tak terbendung. Ribuan supporter dari berbagai daerah bersatu menyerukan hal yang sama, proses hukum Patrick Kluivert. Jangan biarkan pengkhianatan ini berlalu tanpa keadilan. Isu ini bermula dari laporan investigasi internal yang dilakukan oleh pihak luar negeri dan dibagikan ke sejumlah federasi sepak bola di Asia. Laporan tersebut menyebut adanya kejanggalan pada beberapa hasil pertandingan di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia yang saat itu masih dilatih oleh Patrick Kluivert memang tampil di bawah ekspektasi. Beberapa pertandingan berjalan aneh, pemain tampak kehilangan arah, strategi tidak jelas, dan sejumlah keputusan aneh di lapangan memancing tanda tanya. Namun, dugaan itu berubah menjadi isu serius setelah muncul bukti komunikasi yang diduga melibatkan oknum manajemen asing dengan perantara pihak luar yang berhubungan dengan jaringan taruhan internasional. Nama Patrick Kluivert kemudian disebut dalam laporan tersebut sebagai salah satu pihak yang mengetahui dan membiarkan proses manipulasi skor terjadi. Meskipun belum ada putusan resmi, kabar ini sudah cukup untuk membuat para pendukung timnas Indonesia murka. Di berbagai kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar, ratusan supporter turun ke jalan. Mereka mengibarkan bendera merah putih dan mengenakan atribut Garuda, meneriakkan yel-yel yang selama ini menjadi simbol dukungan untuk tim nasional. Namun kali ini, suara mereka bukan untuk menyemangati, melainkan untuk menuntut keadilan. Jangan biarkan nama Indonesia dinodai, teriak salah satu kelompok supporter di depan kantor federasi. Poster-poster bertuliskan, "Hukum Kluivert, jangan main-main dengan Garuda," dan "Sepak bola Indonesia bukan alat judi," memenuhi jalanan. Rasa kecewa yang menumpuk selama ini, ditambah isu pengaturan skor, membuat amarah publik mencapai puncaknya. Bagi para pendukung fanatik timnas, pengkhianatan seperti ini bukan sekadar soal kekalahan. Ini tentang kehormatan. Mereka merasa bahwa kerja keras para pemain muda, pelatih lokal, dan dukungan jutaan rakyat Indonesia telah diinjak-injak oleh seseorang yang seharusnya membawa perubahan positif. Di tengah kekacauan situasi, semua mata kini tertuju pada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Publik menaruh harapan besar bahwa ia akan bertindak tegas dan tidak menutup-nutupi kasus ini. Erick dikenal sebagai sosok yang berani, disiplin, dan tidak kompromi terhadap pelanggaran moral dalam dunia olahraga. Maka wajar jika para supporter langsung mendesak agar Erick Thohir segera memproses hukum Patrick Kluivert, baik secara internal melalui komite etik maupun melibatkan aparat penegak hukum nasional dan internasional. Bahkan,
Tagar-tagar Erik Tegasukung Kluivert sempat menjadi trending di media sosial selama 2 hari berturut-turut. Ratusan ribu komentar dari warganet membanjiri unggahan PSSI, menandakan betapa seriusnya publik menuntut keadilan. Erik sendiri dikabarkan sudah menerima laporan lengkap dari Departemen Integritas Federasi. Meski belum memberikan pernyataan terbuka, sumber internal menyebut bahwa langkah-langkah investigasi lanjutan telah dimulai. Tidak hanya supporter, para pemain yang pernah bekerja di bawah Kluivert pun merasa dikhianati. Mereka yang selama ini berjuang mati-matian di lapangan merasa dipermalukan jika benar pelatih mereka terlibat dalam praktik curang. Kapten tim dan sejumlah pemain senior disebut sangat kecewa. Mereka selama ini percaya bahwa hasil buruk di round 4 murni karena faktor teknis dan strategi, bukan permainan di luar lapangan. Namun setelah kabar pengaturan skor merebak, perasaan itu berubah menjadi marah dan terluka. Staf pelatih lokal juga ikut bersuara. Mereka menilai bahwa tindakan seperti ini tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga menghancurkan kepercayaan publik terhadap sepak bola Indonesia yang sedang berjuang bangkit. Kalangan pemerhati dan mantan pemain juga ikut menyoroti kasus ini. Banyak yang menilai bahwa pengaturan skor adalah musuh utama perkembangan sepak bola nasional. Mereka menegaskan bahwa jika terbukti, Patrick Kluivert harus mendapat sanksi berat, termasuk larangan melatih di seluruh kompetisi resmi dan tindakan hukum pidana. Para pengamat menilai bahwa tindakan tegas ini akan menjadi pelajaran berharga agar ke depan tidak ada lagi pihak asing atau lokal yang berani mempermainkan nama baik Garuda. Salah satu mantan pelatih tim nasional bahkan menyebut bahwa kasus seperti ini bisa dijadikan momentum untuk memperkuat sistem transparansi dan integritas dalam manajemen sepak bola Indonesia. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, PSSI memang sedang bertransformasi menjadi federasi yang lebih profesional dan bersih. Kasus dugaan pengaturan skor ini menjadi ujian besar bagi komitmen itu. Erick dihadapkan pada dua pilihan, menutup rapat masalah demi menjaga citra, atau membuka semuanya demi keadilan dan integritas. Namun publik sudah jelas menentukan pilihannya, mereka ingin transparansi dan tindakan nyata. Beberapa sumber menyebut bahwa PSSI akan menggandeng lembaga anti korupsi dan kepolisian untuk melakukan penelusuran lebih dalam terhadap dugaan keterlibatan Kluivert dan pihak lain. Langkah ini juga diharapkan bisa menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan mentolerir praktik kotor dalam sepak bola, apapun alasannya. Kemarahan yang melahirkan kesadaran baru. Meskipun kasus ini menimbulkan kemarahan besar, ada satu hal positif yang lahir dari peristiwa ini, kesadaran publik semakin tinggi terhadap pentingnya integritas dalam olahraga. Dulu, isu pengaturan skor sering dianggap rumor tanpa bukti. Namun kini, masyarakat lebih kritis dan berani menuntut transparansi dari federasi maupun pelatih. Banyak kelompok supporter bahkan mulai menginisiasi gerakan sosial dengan tema, Save Garuda, lawan mafia bola. Mereka menggelar diskusi, edukasi publik, dan kampanye di media sosial untuk mengajak masyarakat memerangi praktik kotor di sepak bola nasional. Sintayong dan era pemulihan. Di tengah badai ini, datanglah kabar baik, Sintayong resmi kembali melatih timnas Indonesia.